Oke, terima kasih teman-teman, selamat sore dan juga selamat sore Bang Amin, kamu masih ada? Wow. Pak Amin, mungkin baru. Ya, nggak apa. Ya. Oke, disclaimer. Ini disclaimer dulu. Saya bukan etnomusikolog gitu kan. Gitu. Disclaimer itu. Ya, kalau tadi disebut-sebut sebagai antropologi sebagai induknya, ya nanti dulu. Induk itu kadang-kadang juga belajar dari anaknya kan. Ya kan? Itu tapi memang saya tidak mungkin saya menceritakan dari perspektif etnomusikologi saja, tapi saya juga akan mencoba melihatnya dari perspektif antropologi nanti supaya nanti bisa nyambungnya seperti apa. Disclaimer kedua. Masih dong. Oke. Enggak aci kamu enggak di sini. Disclaimer. Ini disclaimer dulu. Ya. Saya bukan. Ya, oke. Kita lanjut ya. Lanjut Pak Nono ya. Ya. Jadi begini. Jadi akan ada disclaimer berikutnya adalah kalau bagian terakhir ini yang sudah diomongin semua lantas ngapain saya, gitu kan? Ya kan? Makanya saya mencoba menawarkan barangkali kalau ada hal-hal yang bisa diungkapkan secara lebih jelasnya hal-hal mungkin bisa seperti itu, dan juga saya menawarkan cara pandang antropologi itu sendiri, saya kira ya, itu yang mungkin bisa bermanfaat, semoga gitu. Begini, saya mulai tapi dengan ini dari si Jeff Todd Litton ini dari etnomusikologi itu apa itu kan, tapi saya beri merah, ya. Saya beri merah itu, I like to think of ethnomusicology as the study of people. Dan yang kedua, making music, gitu kan. Jadi tentang manusia. Ya. Ini kira-kira kalau saya terjemahkan kira-kira seperti itu kan. Dan itulah persis, ya, ini tentang studi tentang orang-orang manusia yang membuat musik. Orang membuat bebunyian yang kemudian mereka sebut musik, dan mereka juga memiliki ide tentang musik. Ide-ide itu yang membentuk domain budaya yang disebut sebagai musik, termasuk di dalamnya apa itu musik dan apa yang bukan musik, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan musik, gitu kan? Ya, bagaimana musik diperoleh dan bagaimana harus disampaikan, nilai apa yang dimilikinya, untuk apa musik seharusnya dan seharusnya tidak digunakan. Jadi seharusnya digunakan untuk apa dan seharusnya tidak digunakan untuk apa, gitu. Ya. Apakah sebaiknya didukung atau ditekan, gitu. Itu menurut saya tawaran cara pemahaman yang menarik dan juga terkait dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini, ya, karena ini juga ditulis oleh Litton pada masa-masa tertentu kan ya, pada masa yang akhir-akhir ini. Ya. Tapi itu sebetulnya mirip juga dengan yang dikatakan John Blakey pada awalnya, bahwa the sound may be the object but man is the subject, gitu. Nah itu kan sama dengan antropologi kan, begitu. Ya, people-nya itu. Dan ini perkara understanding relationships existing between subject, man, and object, sound, gitu kan. Jadi memang dua hal itu yang perlu diperhatikan kalau saya memahaminya. Bahkan dia juga bisa memberikan gambaran contoh seperti ini. Changes in music do not necessarily accompany the changes of mind. Perubahan musiknya, tapi apakah kemudian itu mengubah pikirannya? Enggak. Nah itu keroncong itu alat musik barat semua, tapi kemudian mainnya itu gamelan, gitu kan. Ya macam-macam seperti itu. Ya. Jadi itu tentang people.
tentang manusia sebetulnya etnomusikologi itu. Urusan hubungan manusia berinteraksi dengan dan juga memikirkan tentang bunyi gitu. Ya. Nah, ini sedikit melengkapi yang sudah tadi dikatakan macam-macam juga dari itu Rita gitu kan. Kemudian ini ada juga Citra tadi juga menceritakan mengenai bagaimana etnomusikologi itu jalan gitu. Kalau ini bagian yang saya tampilkan di sini itu kaitannya dengan industri musik. Itu sejak awal dengan recording gitu kan, ya. Ya itu tahun-tahun awal itu tujuannya untuk preservasi dan studi ilmiah, bukan untuk komersial gitu. Tapi kemudian hubungannya lebih simbiotik. Kemudian etnomusikolog menjadi kurator bagi rekaman-rekaman untuk rilis komersial gitu. Ya. Kemudian ada mensikapi kritis bagaimana memikirkan implikasi etis dari merekam dan mendistribusikan musik tanpa itu yang diceritakan oleh Bang Jabatin tadi, ya kan? Jadi terus kemudian pada masa-masa berikutnya juga ditulis oleh Stephen ini interaksi yang lebih kompleks terkait dengan isu kepemilikan, etika, hak cipta dan sebagainya, sampai akhirnya wacana yang kontemporer yang terakhir ini kalau menurut cara pandangnya si Stephen ini ya bagaimana kalau kemudian musisinya sendiri itu mengadopsi bentuk-bentuk musik barat dan teknologi rekaman itu untuk kebutuhan kreatif mereka. Nah itu kan yang terjadi di kita kan sekarang ini ya. Tapi sekali lagi bahwa ini urusannya itu kemudian mulai bergeser dari sesuatu yang urusannya di akademik, ya, kemudian mulai memperhatikan manusia sampai pada sebetulnya keinginan atau perilaku musikal pemilik musik etnik itu gimana sih, ya, sampai akhirnya itu saya kira bisa kita baca juga ketika Mas Philip Yampolsky itu menulis artikel di bagian akhir pekerjaan laporan dia. Can traditional music survive and should they gitu? Apakah harus? Gitu kan? Nah itulah kondisi-kondisinya macam itu. Jadi kalau ini tetapi ketika etnomusikologi ini kita bayangkan di Indonesia, maka ada sesuatu hal yang menurut saya serupa dengan kondisi di antropologi. Ini kan etnomusikologi itu kan ini kaitannya sama yang tadi disampaikan oleh Mbak Citra kan. Ini kan ilmunya orang Eropa Barat gitu. Ya, posisinya gitu. Eropa Barat dan Amerika Serikat. Itu objeknya apa itu music of others gitu kan, termasuk musik-musik Nusantara gitu kan. Kemudian cara pemikiran mereka itu macam apa? Itu tentang pengertian musik tapi juga pengertian antropologi gitu ya. Kemudian aksiologinya apa? Untuk apa itu dilakukan? Nah ini kan dimensi-dimensi ini. Ada kemudian pengembangan teori musik tetapi juga seperti yang dilakukan oleh bapaknya Madehut gitu kan. Untuk komposisi musik. Gitu kan. Bahkan juga untuk industri musik. Ya. Nah ketika itu masuk ke Indonesia, ya kalau antropologi itu sebenarnya kan others-nya itu antropologinya juga kayak gitu kan. Tapi jadi others-nya siapa kalau bukan antropologi di Indonesia? Loh kok self, kok kita gitu. Ya kan? Ini jadi problem gitu. Itu problem itu. Itu jadi music of selves gitu. Ya, buat kita. Kemudian kita membedakan diri, oh ini Jawa, ini apa gitu kan. Ya. Tapi epistemologinya, caranya itu sebetulnya cara pandangnya itu apa? Itu konservasi. Ingat bahwa perguruan tinggi seni itu di zaman awal-awalnya itu hampir semuanya adalah konservasi. Ya. Jadi awalnya seperti barangkali yang tidak itu justru di etno diusu. Itu tidak awalnya dari konservasi. Ya. Sehingga
bayangan aksiologinya itu di pelestarian, padahal kemudian ku beri warna yang berbeda agak abu-abu gitu kan. Pengembangan pemanfaatannya apa itu? Ya. Kalau konservasi pikirannya beda. Ya. Ini nanti ada kaitan dengan yang selanjutnya, yaitu perkara aplikasinya macam apa dan bagaimana kita bicarakan sebagai apa ya, yang kita sebut, kita ulang-ulang sebut sebagai applied anthropology, applied ethnomusicology gitu ya, etnomusikologi yang applied gitu. Ini lanjutin si Titten kan. Tapi ini loh, ya, ini sangat sadar kalau Titten itu mengatakan applied ethnomusicology is best regarded as music-centered intervention in a particular community gitu. Jadi itu sangat partikular kan. Intervensinya apakah bisa untuk semua orang, semua pihak? Enggak. Ya. Tapi intervensinya itu intervensi yang berpusat pada musik, berpusat pada atau menggunakan alat atau pirantinya relasi manusia dengan musik gitu. Ya. Ya, tetap tujuannya apa? To benefit that community, gitu, ya. Bukan lagi kemudian to benefit academic knowledge, gitu, ya. Nah ini, ya tujuannya apa ya? Entah itu social improvement, musical benefit pun juga bisa, ya. Ya. Cultural good, economic advantage, gitu. Dan di dalamnya ada persoalan-persoalan etis, gitu ya. Perkara pertanggungjawaban, apakah human rights, ya, kemudian kesetaraan budaya dan juga kesetaraan musikalnya gitu. Baik teman-teman, karena kita tadi berangkat dari kondisinya itu adalah lebih konservatif, maka dan juga karena saya juga ya agak seperti Pak Amin, tapi Pak Amin agak di dalam, saya bukan agak, memang di dalam. Saya di luar sebagai pihak konsultan gitu aja dari pemerintah gitu, sebagai tim ahli BPTB gitu ya. Maka lihatlah kita urusannya juga dengan bagaimana negara-negara ini memandang musik tradisi itu kan. Nah itu kan jadi perkara UNESCO kan, ya yang kita pandang. Ini bisa macam-macam, teman-teman bisa baca ya. Tetapi yang saya beri kuning dan bold itu, bahwa di dalam tradition itu selalu ada constantly recreated, gitu loh. Ya, terus menerus dicipta ulang. Ya. Dan itu merupakan jawaban terhadap perubahan ini. Perubahan lingkungannya, kemudian ketika berinteraksi dengan alam dan juga sejarah sosial, perpindahan dan sebagainya, itu selalu berubah. Artinya apa teman-teman? Ya, dari pengertian kebijakan atau secara cara pandang UNESCO yang kemudian diadopsi oleh negara gitu, itu nggak ada itu cara pandang yang menetapkan keaslian, itu nggak ada itu. Ya. Barangkali itu keaslian itu sesuatu hal yang utopia akademis gitu. Ya. Itu akademis yang membayangkan asli, yang kemudian ternyata pun setelah akademis itu kemudian mempelajari terus akhirnya mengatakan, oh itu juga enggak bisa ditemukan, gitu kan? Ya, ya. Tetapi juga ini yang penting, kalau kita bicara mengenai sesuatu yang warisan dan sebagainya, itu satu bagian dari saya kutipkan dari Ahmed Skoundi ini di dalam bukunya Laura Jean Smith dan Atsuko Nakagawa, Intangible Cultural Heritage, bahwa sebetulnya warisan itu sesuatu yang dibuat. Ya, itu manusia lagi kan yang membuat. Warisan itu bukan bendanya ini, ya. Tapi yang diperlakukan, yang dibuat manusia terhadap benda ini. Dibuat apa? Ini dijadikan warisan, gitu. Ya. Dan ketika menjadikan ini warisan itu,
itu ada hal-hal yang dipertimbangkan atau dipertaruhkan. Ada pertaruhan ekonominya, kalau ini saya jadikan warisan apa yang manfaatnya ya? Gitu kan? Ada pertaruhan politisnya, ada pertaruhan sosialnya, pertaruhan kultural. Jadi itu sesuatu yang dibuat. Ya. Nah, karena itu adalah manusia yang membuat dan juga tindakan, maka menurut saya ini ya. Ini tidak ada unsur keaslian dalam pengertian warisan budaya ini. Nah, kalau ini tidak ada keaslian, maka bagaimana kemudian kita di seni ini memandang, meletakkan diri di dalam cara pandang konservasi itu apa? Ya. Lantas kalau kaitan dengan pemajuan kebudayaan itu hubungan antara konservasi dan pengembangan dan pemanfaatan enggak apa? Gitu kan? Ya. Bukan berarti bahwa konservasi tidak perlu, enggak. Menurut saya itu enggak penting. Karena ini ada hubungannya dengan yang di sini. Yang itu provides them with a sense of identity and continuity. Ya, warisan itu dipelihara supaya kemudian kita mempunyai rasa keterhubungan dan juga identitas, keterhubungan dengan masa lalu, gitu kan? Ya. Nah, keterhubungan dengan masa lalu itu ya lewat apa? Ya ini yang lalu ini dikonserv gitu juga, itu bisa. Ya. Tapi apakah kemudian semuanya harus seperti yang lalu terus? Gitu kan enggak. Ya. Jadi berjalannya antara yang pengembangan dan pemanfaatan dan konservasi itu sesuatu hal yang harusnya berjalan bersama. Sehingga anak-anak atau orang hidup yang hari ini tahu dengan keadaan seperti ini, tapi juga seandainya dia bisa melacak balik pada hari ini juga ada yang itu loh, gitu. Ya, itu yang diperlukan. Ya. Jadi perkara nilai ini tadi yang saya katakan, ini bahwa itu adalah subjek manusia, bukan pada materinya ini kan. Nilai-nilai warisan tidak ada di dalam diri objek atau tempat atau bahkan dalam ekspresi nirwujud seperti didefinisikan dengan itu. Ya. Tetapi objek, tempat atau peristiwa warisan memperoleh nilai warisannya melalui kinerja pemilihan. Ini yang dipilih jadi warisan yang ini enggak, gitu kan? Ya. Dan juga kemudian diperkuat dan melalui kinerja pengelolaan dan konservasi, artinya tindakan. Kalau kemudian itu cuma dipilih kemudian tetap gitu, tidak diapa-apakan, ya itu jadi barang mati kan. Ya. Jadi yang terjadi itu warisanisasi kan sebetulnya. Ya. Itu kata kerja kita. Dan warisanisasi itu apa? Itu penyikapan dan perlakuan khusus terhadap sesuatu yang kita tetapkan sebagai warisan. Nah, kalau kemudian udah kita tetapkan, ini kan kritik saya terhadap BBTB juga kan, di Kompas muncul juga itu kan. Sudah ditetapkan itu banyak-banyakan sertifikat, kemudian nggak diapa-apain, ya itu nggak jadi warisan itu. Ya kan? Kalau warisan itu kan katanya orang Jawa itu jimat itu siji kan yang di rumat. Ya rumatnya ini kan. Ya. Siji itu dipilih dari yang banyak-banyak ini, gitu kan? Tapi habis itu bukan hanya karena siji dipilih, habis dibiarkan aja kan, enggak begitu. Karena kemudian kita memberi perlakuan khusus terhadap itu. Itu. Jadi itu pada perkara itunya. Apakah itu kemudian ada memang dikonservasi secara khusus, ya, kemudian diberi interpretasi, dibaca ulang, dibicarakan, kemudian ada melakukan kunjungan ke sana, dipamerkan atau apa. Nah itu kan jadi kelihatan, ya. Itunya bagian perlakuan ini yang menurut saya perlu, ya. Ini kalau kita bicara mengenai warisan. Lantas saya pindah pada perkara perkara ya apa yang disebut sebagai tadi applied-nya macam apa gitu ya. Ini di antropologi itu juga ada cara pandang yang mungkin baik kalau saya bagikan mungkin gitu ya. Karena ini ada terkait dengan applied ethnomusicology saya kira.
ini, jadi cara pandangnya itu berbeda ya. Ini cara pandang yang ditawarkan itu adalah development context. Ini development itu sebagai perubahan, tapi konteks-konteks perubahan itu apa gitu ya. Dan kemudian ini berbeda dengan cara pemahaman project developmental. Oh, masalahnya apa sih? Ada apa? Kemudian ada intervensi macam enggak seperti itu. Dipelajari dulu konteks dari perubahan itu apa. Ya. Kemudian development actors-nya siapa? Ya. Diverse agents of change-nya itu siapa? Ya. Agen-agennya siapa? Apakah masyarakat itu sendiri? Kemudian apakah juga pemerintah kabupaten itu punya? Kemudian ada UMKM-nya atau jadi kayak ekosistemnya itu apa itu? Ya. Kemudian, itu perlu ada development institutions, itu harus melembaga. Ini katanya dengan tadi disampaikan oleh Pak Amir, ya, bahwa itu bagaimana itu bisa dilepas, bagaimana menumbuhkan itu agar di dalam itu sendiri perubahan itu bisa berlanjut, gitu kan? Itu melihatnya sebagai bagaimana kita develop institutions yang akhirnya tujuannya itu adalah di sini development knowledge, pengetahuannya yang kemudian dikembangkan, pengetahuan yang ditinggal di sana. Kalau tadi Pak Amir tadi cerita mengenai bagaimana yang dilakukan dalam kerja-kerja dia, yang saya bayangkan development seperti ini yang melibatkan atau cara pandang seperti ini dari antropologi seperti ini, itu kira-kira seperti yang dilakukan oleh Mas Don, ya, ketika membuat cak, gitu, yang kemudian meninggalkan itu pada warganya, ya. Jadi bukan untuk kepentingan si Mas Donnya itu, enggak, ya, tapi untuk ke sana. Itu seperti juga Sabto Hudoyo dan kawan-kawan itu mengubah atau mengembangkan Kasongan, ya. Solusi-solusi dicari bersama dan pengetahuan dibangun bersama di sana. Apakah kemudian akademisnya itu kemudian tidak memperoleh ilmu? Bisa memperoleh ilmu, tetapi bukan itu tujuannya, ya. Jadi agak seperti itu. Jadi ini membandingkan Robin Eversole bilang, rather than predefine development problems, an anthropological framework focuses on the context where development occurs. Di mana bukan problemnya apa, enggak, tapi konteksnya kayak macam apa, siapa agentnya. Any context is a mix of interconnected problems. Oh, ini ada hubungannya dengan ini. Oh, ini ada problem. Nah, ini kayak di persoalan BPTB kayak di Bantul gitu, pertemuan kemudian ada yang diungkapkan oleh salah satu peserta, yaitu pengusaha sate Klatra. Wah, kami punya problem ini, bagaimana ini kambingnya itu jumlahnya segini, pasokannya itu kami diminta untuk meningkat gitu. Tetapi kambingnya ini yang penyediaannya siapa? Lah, kambingnya ini ada urusannya dengan makan rumputnya di mana, gitu kan? Itu konteks problemnya di mana itu? Ya, bukan mengatakan oh problemnya adalah cuma kekurangan ini, kemudian diintervensi, ya. So inisiasi perubahan itu secara antropologis didefinisikan bukan oleh problemnya tapi oleh konteksnya, gitu. Bagaimana konteksnya itu? Nah, itu mungkin juga perlu kita ubah dalam cara-cara pandang kita. Nah, fokusnya adalah pada aktornya dengan demikian, ya. Bukan pada, mereka tidak dipahami sebagai target group, enggak, bukan seperti itu. Tapi mereka adalah aktor, ya. Kalau target groups itu kan karena selalu didefinisikan oleh orang yang punya project, yang punya program gitu kan. Enggak, bukan seperti itu. Ya, ada asumsi-asumsi dan stereotip sendiri gitu. Nah, an anthropological approach by contrast consider how people and organizations on the landscape define themselves. Siapa sih mereka itu?
kayak apa, mereka hubungannya macam apa, ya. Sehingga people itu bukan passive targets, tetapi adalah actor, ya, pelakunya gitu. Oke. Ya, these actors are aware of, that change initiatives may improve or worsen. Disadarkan juga perubahan-perubahan itu bisa saja kemudian memperbaiki, tapi juga bisa memperburuk perubahan-perubahan itu. Ya, dengerin itu, dengarkan mereka juga. Bagaimana mereka akan memilih dan bagaimana kita membantu mereka memilih gitu kan. Ya, they act accordingly karena mereka akan juga bertindak sesuai dengan apa yang mereka pahami perkara perubahan-perubahan itu. Ya, jadi kita ikut mereka itu macam apa. Finally, anthropological framework focuses on the knowledges and institutions of diverse development actors. Jadi melembagakan itu, pelembagaan itu di sana. Ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Yang kalau saya lihat itu di dalam buku atau literatur yang lain, oh ini anunya, misalkan ya itu singkat ringkasannya. Di buku yang lain dia mengatakan begini, it is important for you to the reader to realize these features are at the core of all approaches to using anthropological discourse here. It is not about getting people to change against their will. Itu bukan perkara apa ya, mengubah masyarakat itu, ya, tapi yang berlawanan dengan kehendaknya. Jangan seperti itu. Kalaupun itu dirasa bahwa kehendaknya mereka itu akan menjerumuskan diri mereka sendiri, ya kita fasilitasi juga bagaimana akhirnya mereka bisa menemukan, mencoba menilai, mempertimbangkan pilihan-pilihan mereka. Tapi pembangunan itu is about helping people express their will, ya, mengungkapkan keinginan mereka itu macam apa. The basic task is to foster acceleration of the adaptation process. Ya, itu tugas utama akademisi, birokrasi, apalagi di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan peran pemerintah itu bukan aktor, enggak kan, itu fasilitator, mungkin juga regulator, ya, dalam hal seperti itu. Tapi yang melakukan sebetulnya apa? Itu adalah warga masyarakat. Sehingga kita foster apa ya, memelihara atau membangun kondisi-kondisi yang bisa mengakselerasi proses-proses adaptasi itu. Ya. Jadi, nah ini saya kira ada hal yang penting untuk membantu, mungkin bisa bermanfaat. Kalau kemudian kita applied ethnomusicology itu macam apa, bisa dibayangkan menjadi mungkin ada 3 wilayah ini. Ya, apakah itu di wilayah tindakan, ataukah itu di wilayah policy, ataukah itu di wilayah informasi? Karena itu kan dengan publik luas, ya. Ya itu operational ideologinya itu macam apa, ideologi operasionalnya bagaimana diimplementasikan dan kemudian sampai pada tindakan, itu ada satu wilayah sendiri. Tapi jangan lupa juga kita bisa bekerja di dalam wilayah kebijakan, gitu, ya. Karena bagaimanapun juga meskipun kita membuat ada upaya-upaya pelembagaan dan sebagainya, nanti urusannya juga dengan kebijakan-kebijakan di atasnya kan, ya. Jadi ada hal itu. Saya bilang sebetulnya ada urusan di dalam hal ini, ada satu hal, kalau di dalam kebijakan itu bisa ada satu hal yang perkara mengidentifikasi dan sebagainya. Sehingga ada etnomusikologi itu how people making music itu bisa juga kemudian kita identifikasi dari sana. Kita identifikasi kadang-kadang inventarisasi gitu, dan saya merasa bahwa di situ kita pun masih punya problem gitu ya. Perkara inventarisasi yang belum selesai sebetulnya. Ya. Baru kemudian itu ada informasi, penyebar luasan itu.
Apakah itu mau secara teori, general theory, middle range theory kan gitu. Itu di akademisnya. Tapi juga informasi itu juga sesuatu yang sampai pada level-level yang the real world of things and events gitu kan. Itu informatif, membikin sesuatu, membikin lewat media gitu kan, itu juga informasi. Ya, jadi mungkin ini bisa membagi ketika teman-teman mau mencoba membayangkan yang saya sebut sebagai ini tadi kayak Kak Rita atau pribumisasi atau indonesianisasi etnomusikologi kayak gitu kan. Ya. Kayak apa? Sebab di antropologi pun sama loh sebetulnya. Kesadaran mengenai itu tadi bahwa ini mulanya dari orang barat kemudian melihat kita sebagai others gitu untuk tujuan mereka gitu ya. Sama, sekarang kemudian kita melihat diri kita sendiri, wah itu nggak benar itu kita mengubah. Tapi kita ini punya tujuan berbeda gitu kan. Sehingga ada buku yang diberi judul World Anthropologies jamak. Jadi antropologi dunia itu jamak. Antropologinya Indonesia mungkin nggak sama dengan antropologinya Spanyol gitu. Seperti halnya juga etnomusikologi di sini kan, ya maka itu entah itu namanya mau disebut pribumisasi atau indonesianisasi etnomusikologi ya silakan. Ya. Tapi teman-teman saya merasa ada beberapa hal yang menurut saya perlu diingat yaitu bahwa pemajuan itu tetap adalah pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Ya. Itu kalau pelindungan itu pelindungan mengenai pengetahuan dan praktik itu perlu itu aja, tetap perlu. Dan ini menurut saya bagian yang belum tuntas itu bahkan ya itu perkara organologi yang tadi dibilang sama Mbak Citra, oh itu udah kuno. No, jangan begitu kalau saya usul. Ya. Itu barang dagangan itu. Ya. Itu produk itu dan memang itu man is the subject ya. Kemudian sound is the object dan ada alat, ada peralatan untuk itu. Tapi tanpa peralatan ini kan bagaimana hubungannya dengan itu? Ya. Harus ada peralatannya kan. Jadi organologi juga penting. Seberapa kita porsi etnomusikologi kita itu memberi perhatian pada perkara organologi. Pertanyaan gede itu. Ya. Kita bisa belajar dari teman-teman di Keris kan sebetulnya. Ya, juga bisa seperti itu. Bahkan bukankah itu juga menjadi produk, bisa menjadi bisnis, menjadi Cina dan Jepang alat musiknya itu kemudian sebar kemana-mana, itu kan ada yang buat kan. Kita perhatiannya bagaimana. Itu yang disampaikan tadi juga ceritakan oleh Jabatin gitu kan. Kalau itu di perkara vokal gitu, itu kan itu punya wilayahnya Kak Rita itu kan. Itu extended vocal techniques kan itu. Teknik vokal itu jangan hilang gitu. Ya. Teknik vokalnya orang Bali, Arjenya Bali, Banyuwangi dan beluknya orang Sunda, gila itu. Yang kemudian bisa secara kreatif per tekniknya dikomposisi ulang oleh Ubit gitu kan. Ya, itu harus kita pegang gitu. Apakah kita cuma menyerahkan itu pada praktik saja? Nah kalau maestronya meninggal, gitu kan? Yuk, jadi konservasi tetap diperlukan, ya. Paling tidak itu kemudian ada pengetahuannya, keterampilan teknisnya itu juga saya bayangkan. Kalau misalkan keterampilan teknis musik tiup orkes bambu di Maluku Utara itu hilang, gila itu. Siapa yang kemudian memperhatikan itu? Ya. Kemudian konsep-konsep musikal itu juga kita belum selesai. Ya, terutama interlocking, pola interlocking kita main ensemble. Seberapa sih kita sudah mempunyai pengetahuan mengenai macam-macam interlockingnya itu? Padahal kalau kita mengerti paham-paham perkara interlocking itu, kemudian kita bisa melihat bapaknya Madehut kan, ya siapa Ki Mantelhut itu yang bikin komposisi Implosion berdasarkan
koteannya Bali untuk perkusi, ya, instrumen perkusi barat yang kemudian diadopsi lagi oleh The Electric Eight, pakai gitar elektrik. Ya. Aksiologisinya bisa ke sana kan. Tapi seberapa kita ngerti tentang macam-macam dan pola-pola interlocking di Nusantara itu tetap perlu. Ya. Dan interlocking ini karena kembali pada manusia, ini urusannya bukan alat musiknya saja, tapi interaksi manusia dengan alat musik, bagaimana dia memperlakukan, membunyikan, gitu kan? Nah, antara lain gitu membunyikannya dengan interlocking. Tapi prinsip interlocking mereka apa? Mengapa mereka membunyikan seperti itu? Nah, itu jadi macam-macam itu urusannya. Jadi macam-macam bayangannya. Oh, ini ada gondang singanaki gitu kan. Si anak, ini ibu, ini talempong indua, itu anak, itu tanga. Nah gitu. Itu banyak sekali itu yang belum kita ketahui, yang belum kita kita pegang, kita identifikasi itu. Jadi itu pun konservasi dan itu pun konservasi pengetahuan perlu itu, ya. Kita tahu mikrotonal, interest orang-orang di Eropa Barat dan Amerika tentang mikrotonal. Tapi apa kita studi mengenai itu? Seberapa etnomusikologi mengenai? Ya enggak. Ini kaitan dengan ensemble, pola-pola bermain bersama, bahwa enggak ada itu, bukan ada prinsip harmoni yang kemudian satunya harmoni tertentu, kemudian yang satunya mengatakan, oh ini melodi, ini pengiring, enggak selalu seperti itu. Melodi itu kita bikin bersama-sama gitu kan. Kita ciptakan berbarengan, itu ensemble seperti itu. Nah pola-pola seperti ini yang sebetulnya khas Nusantara itu, ya. Tapi seberapa sudah kita identifikasi? Barulah kemudian kita juga memikirkan pengembangannya, ya. Jadi siapa sih yang membuat instrumen musik? Kemarin saya ketemu sama Pak Pandi kan, Pak Pandi Sukerto kan. Itu juga dia cerita bagaimana dia menekuni pembuatan penting, ya. Dan penting ini kemudian instrumen musik dibikin gitu kan, dan bisa juga menjadi cindera mata kan. Lah itu seperti juga orang keris kan, sama. Sehingga mahasiswa itu juga punya, oh ini loh, saya itu bisa ke sana gitu, ya. Siapa itu yang kemudian pemanfaatnya untuk entah itu perkara untuk industri dan lain sebagainya, dan juga untuk media gitu, keterampilan seperti itu. Dan juga kita bicara mengenai teknologi sebenarnya. Nah pertanyaannya, kurikulum kita macam apa kan gitu kan? Ya, ke depannya di pelindungannya itu masih apa yang perlu kita lakukan, tambah atau apa gitu sana. Ya. Ya, saya kira sudah end of slideshow. Click to exit gitu kan. Ya, gitu. Terima kasih.